Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita masih pada tajuk utama yang sama, yaitu Yesus lelaki normal. Kemarin seri yang ke 11, sekarang kita masuk seri yang ke 12. 12. Subtajuk kemarin sudah kita bahas, resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus tidak menikah adalah dosa waris itu tidak bisa tertebus. Dogma dosa waris itu bisa ditebus hanya oleh manusia yang yang tidak berdosa, yaitu Yesus. Nah, karena Yesus dianggap tidak menikah, berarti dia telah melakukan sebuah dosa zina, yaitu yang sudah dijelaskan di surat Yohanes 12:1-8, Matius 5:27-30, Matius 19:7-18, ya. Karena melihat saja itu sudah berzina, apalagi di apa jenenge, diraba-raba, di apa namanya, ketika diurapi minyak itu disentuh, ya, tentunya jauh lebih berdosa. Tetapi kalau kita menganggap menikah bahwa Maria Magdalena itu dengan Yesus suami istri, ya tidak ada masalah, begitu ya. Cuman karena Kristen ngotot, Kristen tetap bertahan bahwa Yesus tidak menikah, maka resikonya dosa waris tidak ada yang bisa menebus. Yesus pun tidak, karena dia berdosa. Sedangkan dogmanya kan mengatakan dosa waris hanya ditebus oleh orang yang tidak berdosa. Ya, nah, aku sudah jelaskan itu. Nanti kalau kurang jelas bisa direview di sesi ke-11. Tadi aku hanya sekedar merefresh saja, ya. Nih, sekarang pertanyaannya, kalau Yesus, ya, itu menikah, ada nggak resiko yang ditanggung oleh Kristen? Kan kemarin resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus tidak menikah. Sekarang resiko yang ditanggung Kristen bila, ya, bilanya di sini, ya. Resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus menikah. Ada nggak gitu loh? Kalau kemarin kan tidak menikah, ini sekarang menikah. Ada nggak? Jawabnya ada. Tetap ada. Jadi ketika Yesus dianggap menikah, dalam kekristenan itu juga ada resiko yang harus ditanggung. Seperti ketika resiko itu timbul disebabkan oleh Yesus tidak menikah. Jadi Yesus menikah dan Yesus tidak menikah, di dalam kekristenan itu sama-sama punya risiko. Itu harus ditanggung. Karena kerangka berpikirnya harus linier dia. Ada konsekuensi-konsekuensi logis, kalau begini maka begitu. Kausa primanya ada, sebab akibatnya ada. Gitu, ya. Kalau kemarin kan risiko yang ditanggung, ya. Kalau Yesus itu tidak menikah. Nah, sekarang resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus menikah adalah
Karena menikah itu beranak cucu, bos. Yang janggal itu apakah Allah ini kadang-kadang kita menikah atau punya istri. Ini loh. Karena apa? Kembali lagi ke dogma. Dogma dalam Kristen itu, aku ini Kristen yang Tritunggal ya, Kristen yang tunggal, Allah tunggal, tentunya bukan dalam konteks pembicaraan ini ya. Kristen Tritunggal, sorry saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi yang menghangatkan. Ya, Kristen Tritunggal itu dogmanya Yesus adalah Allah. Sekarang risiko yang harus ditanggung bila Yesus menikah, maka sekarang yang jadi yang kita agak geli itu, masa Allah menikah sih? Gitu loh. Menikah itu kan pekerjaannya, kebutuhannya makhluk. Ini ada Allah menikah itu loh. Tapi bisa saja Kristen berkelit dengan dogma yang lain. Apa? Ketika Yesus menjadi AC/DC seperti arus listrik, sekakelnya itu kapan dia dibutuhkan menjadi arus AC, kapan dia menjadi arus DC. Konsep yang dibangun oleh Apolloniaris. 100% manusia, 100% Allah. Yang jauh-jauh hari kemarin sudah kita kupas tuntas bahwa dogma itu sama sekali kacau balau lah. Orang sehat nalar nggak mungkin menerima dogma itu. Ya. Kembali. Kalau Yesus menikah risikonya, maka Allah menikah. Terus logika mana yang bisa menerima ada Allah menikah? Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah punya istri sudah, punya anak. Allah, ya kalau anaknya satu, Allah punya anak. Iya kan? Allah punya anak. Lah kalau anaknya satu. Sekarang taruhlah anaknya satu, Justus taruhlah. Berarti Tritunggal menjadi gagal kan? 4 tunggal. Karena pemahaman Kristen tuh begini loh. Aku sudah diskusikan dengan sahabatku, seorang dosen bahasa Yunani tentang masalah Allah itu loh. Kalau bagi kami Islam, Allah itu nama diri, bukan nama jenis. Seperti aku ya, nama jenisku itu manusia. Tapi nama diriku itu, kalau dia resmi, Subandi T. Sukoco. Kalau nama pena, Gus Beti. Gitu loh. Nah masalahnya, Allah ini dalam perspektif kekristenan, dia tidak menjadi nama diri, tetapi nama jenis. Sehingga anak Allah adalah Allah. Kalau kami tidak, Allah ini adalah nama diri. Maka anak Allah bukan Allah. Koco nama diri, Gus Beti nama diri. Anak Gus Beti itu Graito, bukan Gus Beti. Paham? Inilah karena sudahlah, makanya aku berkali-kali, dogma itu akan menjadi benar kalau ditutupi oleh dogma berikutnya. Dogma berikutnya akan benar bila ditutupi oleh dogma berikutnya lagi. Jadi kebohongan itu akan bisa bertahan bila ditutupi oleh kebohongan lainnya. Kalian nggak usah terlalu baper. Yang aku maksud kebohongan itu adalah sebuah pernyataan keimanan yang tidak didukung oleh pernyataan Alkitab, itu kebohongan. Ya. Seperti Yesus adalah Allah, itu kebohongan. Karena Alkitab tidak pernah mengatakan itu. Nanti kita buka apa kata Petrus. Masa kalian lebih paham daripada Petrus tentang siapa Yesus? Kan? Oke, kembali. Allah ya, karena dia anggap sebagai nama jenis ya. Anak Allah adalah Allah. Allah menjadi banyak. Ya. Di mana-mana bisa Allah. Kita anggap anaknya Yesus satu aja lah. Ya. Ini karena Allah menikah, maka Allah ini ya
Allah ini punya anak ini, ya. Tentunya kan perspektif Kristen kan gitu, anak Allah ya Allah gitu. Di sini ada Allah lagi. Itu kan kacau. Kacau kan? Itu loh. Jadi kacau. Jadi konsep Tritunggal itu menjadi bubar gitu loh. Di sini misalnya, ya di sini ya, Bapak, sorry. Nanti kalian juga harus tahu kenapa Bapak. Apa sih bedanya Bapak dengan Bapak? Kalian harus tahu. Karena di Alkitab dibedakan. Tapi apakah bahasa Indonesia memang membedakan? Apa bedanya Bapak dengan Bapak? Nanti kawan-kawan kita kaji lah ini ya. Bapak, ya, Putra, ini kan 3 pilar Tritunggal. Putra atau Putro, ini. Terus Roh Kudus. Kudus, kados. Tahu arti kudus kalian? Kudus itu terpisah. Tuh loh. Artinya terpisah dari kita-kita ini. Ya. Sekarang Tritunggal itu dibangun atas dasar Bapa, Putra, Roh Kudus. Putranya ini Yesus. Yesus punya putra karena dia menikah. Maka ada lagi Allah lagi. Siapa kita bilang? Taruhlah kemarin kita bilang Justus lah, supaya gampang aku harus sebut nama Justus lah. Nanti kalau Justus punya adik lagi nggak tahu. Nanti Justus punya anak, punya cucu juga. Jadi berapa Allah? Ini kan sudah menggugurkan Tritunggal ini. Gitu loh. Sudah berapa? Sudah 4 tunggal. 1, 2, 3, 4. Sudah kacau kan? Karena apa? Karena Tritunggal sendiri itu sebuah kebohongan. Ehad itu satu, tunggal. Orang Israel paling tahu, karena itu bahasa mereka. Tanya dengan mereka. Bukan satu kesatuan. Orang Ibrahim aja disebut Bnei Ab Ehad. Jadi orang Arab sama orang Israel itu membuat slogan Bnei Ab Ehad. Mereka dari Bnei, Beni. Yang satu, ya siapa? Abraham. Memang Abraham itu berbilang? Kan enggak. Pakai Ehad, enggak pakai Wahid. Siapa bilang membedakan antara Ehad dan Wahid? Tapi sudahlah. Tanya sana sama orang Israel. Karena itu bahasa mereka. Jangan kamu sok lebih tahu dari bahasanya orang Israel. Berapa menit? Ya? Ini ya, kekacauannya seperti itu. Jadi Allah ada di mana-mana. Resiko yang ditanggung Kristen bila Yesus menikah, maka Tritunggal runtuh. Tritunggal ini runtuh. Kalau yang kemarin dogma dosa waris yang runtuh. Nih intinya di sini. Tritunggal runtuh kalau Yesus menikah. Karena apa? Allah menjadi berkeliaran kemana-mana. Gitu. Anda jangan seenaknya sendiri. Oh Yesus itu Allah, tapi anaknya bukan Allah. Lambemu. Ngomong gak konsekuen. Katanya anak Allah gitu. Oke. Di penghujung aku bacakan sebuah sebuah pesan Alkitabiah. Nih ya, supaya kalian paham gitu. Maksudku gini loh. Sudahlah beragama itu nggak usah macem-macem, nggak usah neko-neko, taat sama Alkitab gitu loh. Nggak usah percaya dogma-dogma, yang bikin dogma juga manusia kok, orang dia juga bisa salah. Ini juga berlaku pada teman-teman Islam. Ulama itu belum tentu semuanya benar. Belum tentu pasti benar. Yang pasti benar itu Nabi. Itu pun kebenaran dalam tanda kutip, karena Nabi yang maksum. Ya, kalau kamu nanti memposisikan ulamamu seperti Nabi, nanti kamu seperti Kristen kamu. Ya, dogma ini dianggap, yang dogma itu loh,
Bapak-bapak gereja itu loh manusia dan juga dia bisa salah. Jangan kamu anggap absolut mesti benar. Nah, maka sekarang aku akan kasih informasi. Apakah bapak-bapak gereja atau kalian semua itu lebih tahu dari Petrus tentang siapa Yesus? Itu loh. Ya. Oke, sebelum aku ke sini, ini sudah jelas ya. Aku hapus dulu ya karena tempatnya nggak cukup. Ya, Tritunggal runtuh ini tujuan utamanya untuk memperjelas keruntuhan Tritunggal bila Yesus menikah, maka tidak aku hapus. Gini, aku mumpung ingat. Yesus itu dibilang Hamasia. Ya. Terus dibilang juga ini diterjemahkan menjadi Kristus. Maka Yesus Kristus. Kalau dalam perspektif Islam disebut Al-Masih. Ini dalam satu makna, ya. Ini semoga teman-teman Kristen tetap cerdas. Yang aku perhatikan teman-teman Kristen itu kalau sudah berbicara tentang konsep Tuhan dan siapa Yesus, cerdasnya jadi hilang gitu loh. Kenapa cerdasnya hilang? Karena digrogoti sama dogmanya itu. Ini dengar dulu ini. Dogma itu kamu simpen dulu lah. Meskipun tidak kamu buang, sementara kamu simpen dulu. Ya. Ini artinya apa? Ini artinya yang lihat ini. Aku kasih huruf besar. Diurapi. Ini artinya. Ya. Yang diurapi. Jadi Yesus yang diurapi. Perhatikan diksinya. Diurapi. Ini pasif atau aktif? Hah? Masalahnya diurapi oleh siapa? Maka dijawab, diurapi oleh Allah. Jadi Allah ini posisinya apa? Masa sulit belajar kalimat pasif aktif seperti ini? Dulu SMP kan sudah dipelajari. Mengurapi Allah. Supaya tempatnya habis aku gini. Yang diurapi siapa? Ini supaya warnanya Yesus. Yesus itu diurapi, makanya Yesus Kristus. Pertanyaannya, yang mengurapi siapa? Allah atau Allah. Jadi kalau Yesus itu kalau Allah itu Kalau Yesus itu pasif, kalau Allah itu aktif. Ini pasif. Masa sih gini kalian gak ngerti? Ini aktif. Gitu ya. Sudah jelaskan. Nah, sekarang permasalahannya, apakah yang pasif sama yang aktif itu sama? Gitu loh. Apakah yang aktif dengan yang pasif itu akan kau jadikan sama? Tentunya tidak kalau nalarnya waras. Sehingga Yesus diurapi oleh Allah, maka Yesus bukan Allah karena Allah yang mengurapi. Simple kan? Aku nggak tahu lah. Ini cara yang paling sederhana pelajaran SMP tentang bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Kalau dengan cara ini kamu masih nggak paham juga, aduh, aku perlu belajar lagi untuk bagaimana cara menyampaikan kebenaran itu sehingga mudah dimengerti gitu ya. Mungkin aku yang salah, kurang pandai menjelaskan mungkin. Oke, ini logika analisa bahasa linguistik pendekatannya seperti ini. Sekarang kita kembali ke Alkitabiah. Matius, pengakuan Petrus, ya, Matius 16, ya, mulai di halaman 13, ya. Ini menarik sekali nih. Begini. Aku baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, kalau anak manusia itu manusia, karena manusia itu bukan nama diri, dia nama jenis. Anak kambing mesti kambing, gitu loh. Ya,
Karena kambing itu juga bukan nama diri, tapi nama jenis. Anak sapi mesti sapi, gitu loh. Anak kucing mesti kucing, karena kucing itu nama jenis, bukan nama diri. Tapi kalau kucingnya dikasih nama, misalkannya kucingnya kasih nama siapa ya? Muesa misalkan, maka anaknya Muesa bukan Muesa. Muesa itu nama kucing kesayangannya Kanjeng Nabi Muhammad. Jelas ya di sini ya. Oke. Jawab mereka ya, ketika Yesus bertanya ya, ia bertanya kepada muridnya, kata orang siapa? Anak manusia itu siapa? Maksudnya Yesus itu menanyakan dirinya sendiri terhadap muridnya. Maka jawab mereka muridnya, ada yang mengatakan, dengar ini, telingamu buka. Yohanes Pembaptis, 1. Ada juga yang mengatakan Elia, 2. Ada pula yang mengatakan Yeremia, 3. Atau salah seorang dari para nabi, 4. Dari 4 jawaban kata orang ini tidak ada satupun yang mengatakan Yesus itu Allah, itu nggak ono, gitu loh. Ini Alkitab yang ngomong, aku ini nggak berani aku ngarang-ngarang. Bisa dituntut aku. Ini Alkitab yang mengatakan. Dari 4 kemungkinan yang sering dikatakan manusia terhadap diri Yesus, publik, tidak ada satupun yang mengatakan bahwa dia itu Allah. Ini kan manusia yang hidup berinteraksi pada zaman Yesus masih hidup. Kalian berapa abad sudah, kok mau sok tahu daripada mereka? Kemudian, ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Maksudnya itu kan kata orang-orang. Itu maksudnya apa katamu? Itu murid-muridnya. Kalau gini, terus kalau kamu, atau gampangnya begini. Terus kalau katamu aku ini siapa? Gitu loh ya. Kalau tadi kan yang 4 itu kata mereka ya. Kata orang-orang maksudnya ya. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada yang bilang Elia, ada yang bilang Yeremia, ada yang bilang salah seorang dari para nabi. Ya. Sekarang Yesus tanya pada muridnya, kalau menurut kamu, aku ini siapa sih? Gitu. Maka dijawab. Yang jawab Simon Petrus. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah. Mesias, Hamasiah. Aku belum nulis ya. Mesias, Hamasiah, Kristus, Al-Masih itu sebetulnya sama. Ya, aku kurang 1 tadi. Ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Perhatikan. Apakah Petrus itu pengetahuannya tentang siapa Yesus lebih hebat dari kau, dari bapak-bapak gereja itu? Petrus tidak pernah ngomong Yesus itu Allah. Gitu loh. Terus apa kata Yesus? Apakah benar? Apakah salah kata Petrus? Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ini nama lain dari Petrus ya, Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku. Maksudnya siapa? Allah sendiri juga mengatakan begitu. Yang ada di surga. Jadi Allah itu juga bagaimana Allah akan mengatakan Yesus itu Allah? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Karena jawabannya benar. Nah, sekarang yang mengatakan Yesus Allah itu yang dikasih kunci apa? Kerajaan sorga apa kerajaan neraka? Ya pikiran dewe gitu, ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Tentang ayat yang terakhir, kenapa Yesus melarang murid-muridnya untuk menyampaikan kepada publik bahwa dia Mesias, itu nanti kita bisa bahas di sesi tersendiri di waktu yang lain. Tapi setidaknya dari perikop aku sudah baca seluruhnya pengakuan Petrus bahwa tidak ada satupun mereka yang hidup berinteraksi langsung dalam ruang dan waktu yang sama yang mengakui Yesus adalah Allah. Ora ono. Pikirkan dewe, kenapa kamu setelah sekian abad terpisah justru kamu sok lebih tahu dari Petrus mengatakan Yesus itu adalah Allah.
Siapa yang percaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.